Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita berkumpul di ruang ketiga untuk suatu hal yang positif bagi kita semua untuk mencari ilmu, membangun terbaik tentang budaya positif yang ada di SMA di dalam Kota. Bapak Ibu, sedikit saya mengulas tentang guru pertama ini. Yang saya hormati Pak Edri, dalam beliau adalah hadir calon guru penggerak, calon guru penggerak, para panitia dan guru penggerak dan yang lainnya, sudah ini dari nol, asoma, program, yang kita juga juga bahkan dengan BK. Kenapa ada sejarahnya kenapa mereka ada di sini? Jadi dulunya namanya kepala sekolah penggerak dari luar negeri. Tetapi kalau tidak ada itu penggerak sampai menuju sekolah penggerak itu dikalikan dulu penggerak. Dulunya belum ada sertifikat untuk menjadi saya itu belum ada. Karena mereka ikut Pak. Terus sedikit itu ada bukunya, ada bonus. Belum ada yang namanya atau bonusnya kalau ikut dulu penggerak itu sertifikasinya itu otomatis. Kita benar Pak. Nah, kalau kita konsultasi gimana? Masalah waktu ya kalau kita. Berikan sertifikasi dulu kan. Sudah. Jangan boleh. Dalam anda ya. Seperti tadi sudah ngomong lagi. Nah, jadi hal-hal lain kenapa kita terlalu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi hari ini tema kita itu budaya positif. Budaya positif. Dulu penggerak itu kepala sekolah itu hanya tiga periode Pak. Diterima. Kalau dulu itu jalan terus karena dia membawa kepala penggerak. Kalau sekolah berhenti Pak. Nanti sampai ada tinggalnya. Betul ada lagi. Nanti penggantinya siapa? Ya, penggerak itu. Ada lagi tes kepala penggerak. Hampir sama sih Pak. Pemahamannya itu hampir sama. Dan saya tidak bercita-cita jadi kepala sekolah penggerak. Kita saya hanya mau melanjutkan sekolah saja. Bagaimana caranya? Makanya saya ikuti program kepala sekolah penggerak. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kalian potensi daerah itu cukup besar sekarang. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif kita ada di baik. Sudah banyak. Cuma belum terakomodir dengan baik. Tidak disamaratakan. Sudah banyak Pak. Keyakinan kita, kemudian nilai-nilai yang ada di sini, kebiasaan-kebiasaan, itu namanya budaya positif. Bapak sampai ke juga, kita minta, itu mati sepele saya bisa bicara. Malu dengan ngomong Pak, kamu ada konsepnya, tapi kita bisa memaknai itu. Jadi nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan kita, bahwa enggak seperti itu sebenarnya. Kepada siapa? Pada sekolah kita. Mungkin yang berpusat kepada murid. Kalau anak-anak yang dipanggil supaya tahu apa sih guru penggerak itu mau dimanain. Di kami ini juga supaya jika nyaman belajar, kemana cara? Oh harus disiplin, budaya positifnya. Oh harus punya kesepakatan kelas. Oh harus senyum. Oh harus begini. Itu semuanya budaya positif. Nah sebenarnya kita lakukan. Orang memikirnya tadi yang boleh seperti kita itu, karena kita ada
ditemukan teori-teorinya, dipraktekkan, maka ditegaskan lagi. Guru harus seperti ini sebenarnya. Kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, bisa nggak kita mengimplementasinya? Nah, kadang-kadang, kadang-kadang mungkin implementasinya itu yang susah. Kadang-kadang kita dengar kita bersama, kita mengulang malah, mereka kan ada kalau sama ya. Itu lawangan itu. Karena kita kadang-kadang ada konsultan kadang-kadang. Yang manusiawi itu ya, pagi 24 jam, sudah 32 jam, ada yang menghidupnya bagus, ada yang tidak, menghidup asap dan pengkilat, ada yang bagus. Nah itu natural, alami yang kita jalani itu. Maka kita menghindari, bisa menghidup udara dan segar. Kita katakan kita menghindarinya, ya kita sendiri yang bisa membaca itu. Dari kepala merokok, bagaimana caranya. Itu saja, saya kita merokok patuh kita. Sekarang ini asap baik kita langsung patuh. Nah, lagi kalau orang yang merokok itu dia resisten namanya. Jadi apapun yang masuk ya biasa-biasa saja. Jadi itu juga budaya. Bagaimana kita supaya bisa berhenti merokok itu, ya kita sendiri Pak. Karena kayak di kedua kali awal tuh bersakit, kan kalau itu ya, penting kan? Nah, kita itu kan, tapi kalau ini berlalunya apa? Kenapa? Jadi kalau kita betul kita keluar perlu berhenti, perlu apa ini bocor ususnya, penting kalau kan itu betul berhenti. Ini bungkus Pak, kalau muka ini memang muka sama air muda, seperti rokok. Ada belum 35 tahun, ada mereka bukan? Hah? 55, maka kalau 35, tahun kurang. Kalau sekarang ini umur udah muka tua, udah mikir banyak, soal senior terus apa lagi? Budaya positif atau senior? Budaya positif. Jangan pagi-pagi kita mulai buka nanti apa makan sampai kita keliling muka kita. Apa kita bahagia? Itu bahagia itu lancar. Jadi saya berkeyakinan dan saya sangat mendukung kegiatan seperti positif. Dan kawan-kawan di sini saya lihat tuh sangat mendukung benar-benar LDP. Contohnya Pak Edi itu ada pekerjaan sebenarnya. Karena tergini makan, tapi karena itu saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita berkumpul di ruang ketiga untuk suatu hal yang positif bagi kita semua untuk mencari ilmu, membangun praktik baik tentang budaya positif yang ada di SMK di dalam Bapak. Bapak Ibu, sedikit saya mengulas tentang guru tentang ini. Yang saya hormati Pak Edi dalam dua wawancara hadir calon guru penggerak Dharma kalau guru penggerak dengan para panitia dan guru penggerak dan yang lainnya Budani Pak Jainal Pak Soma Pak Dharma Pak yang hadir dengan kita juga kemudian juga bahkan dengan tentang BK. Kenapa ada sejarahnya kenapa BK ada di sini? Jadi dulunya namanya kepala sekolah penerbang dari Jakarta. Tetapi kalau tidak ada itu penggerak sampai menuju sekolah penerbang itu apa? Dikalikan dulu penerbang. Dulunya belum ada sertifikat
belum ada. Karena kan ikut Pak. Terus itu ada bukunya, ada bonus. Belum ada yang namanya efek atau bonusnya kalau ikut dulu murah itu sertifikasinya itu otomatis. Kita kan benar Pak. Nah, kalau kita konsultasi gimana? Masalah waktu ya kalau mengejar. Di kantor sertifikasi dulu kan. Sudah. Ya, belum ada ya. Seperti tadi sudah ngomong lagi. Nah, jadi hal-hal lain kenapa kita mendukungnya? Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi hari ini tema kita itu budaya positif. Budaya positif. Dulu bergerak itu kepala keluarga itu hanya tiga apa ya? 3 periode Pak. Diterima. Kalau dulu mulai berjalan terus karena dia membawa apa-apa. Kalau berjalan berhenti Pak. Lagi sampai di tahap tinggalnya. Jadi nanti penggantinya siapa? Ya, itu. Kan ada lagi tes kepala penerang. Hampir sama sih Pak. Pemahamannya itu hampir sama. Dan saya tidak kita jadi kepala sekolah penerang. Kita saya hanya mau melanjutkan sekolah saja. Bagaimana caranya? Makanya saya ikuti program kepala sekolah penerang. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kalian potensi daerah itu cukup besar sekarang. Ibu sebenarnya budaya positif kita ada lebih baik. Sudah banyak. Cuma belum terakomodir dengan baik, tidak disamaratakan. Sudah banyak Pak. Keyakinan kita, kemudian nilai-nilai yang ada di sini, kebiasaan-kebiasaan, itu namanya budaya positif. Bapak memakai juga. Kita minta, nanti mati sepele saya bisa bicara. Malu dengan ngomong Pak. Kamu ada konsepnya, tapi kita bisa memaknai itu. Jadi nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan kita bahwa enggak seperti itu sebenarnya. Kepada siapa? Kepada sekolah kita. Mungkin yang berpusat kepada murid. Karena anak-anak ini dipanggil supaya tahu apa sih guru penggerak itu mau dimanain. Di kami itu juga supaya kita nyaman belajar. Kemana cara? Oh harus disiplin, budaya positifnya. Oh harus punya kesepakatan kelas. Oh harus senyum. Oh harus begini. Itu kan budaya positif. Nah sebenarnya kita lakukan. Orang memikirnya tadi yang boleh seperti kita itu, karena tidak ada yang ditemukan teori-teorinya, dipraktekkan, maka ditegaskan lagi. Guru harus seperti ini sebenarnya. Kira-kira seperti itu kayaknya. Nah, bisa nggak kita mengimplementasinya? Nah, kadang-kadang, kadang-kadang mungkin implementasinya itu yang susah. Kadang-kadang kita dengar tentang bersama, bukan kita mengulang malah, bahkan ada kalau sama ya. Itu lawangan itu. Karena kita kadang-kadang ada konsultan ya kadang-kadang. Yang manusiawi itu ya pagi 24 jam sudah kita berdua tegak, ada yang hidupnya bagus, ada yang tidak, memiliki asap dan pilar, ada yang bagus. Nah itu natural, alami yang kita jalani itu. Maka kita menghindari semua hidup udara dan segar. Kita katakan kita menghindarinya. Ya kita sendiri yang bisa membaca itu. Dari kepala merokok, supaya jalannya. Itu saja. Kalian kita merokok batu kita. Sekarang ini asap baik kita langsung batu. Nah, lagi kalau orang yang merokok itu dia mengalami resisten namanya. Jadi apapun yang masuk ya biasa-biasa saja. Jadi itu juga budaya. Bagaimana kita supaya bisa berhenti merokok itu ya kita sendiri Pak. Karena kayak di kedua oleh Allah itu bersakit kan kalau merokok. Apa itu ya? Penting kan? Nah kita itu kan. Tapi Pak ini berlakunya apa? Kenapa? Jadi kalau kita berhenti terkeluar perlu berhenti. Perlu apa ini bocor ususnya. Jadi kan itu betul lalu nanti. Ini bungkus
Pak. Oh, muka hanya nonton muka sama anak muda, seperti rokok. Ada belum 35 tahun, ada hal mereka yang bukan. Hah? 55, maka yang 35, tahun keluar. Kalau sekarang ini umur udah muka tua, udah mikir banyak, soal senior terus apa lagi? Budaya positif atau senior? Budaya positif. Jangan pagi-pagi kita mulai buka anak nanti makan sampai kita editing muka kita. Kita bahagia, itu bahagia itu aja. Jadi saya berkeyakinan dan saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti positif. Dan kawan-kawan di sini saya tuh sangat mendukung mudah-mudahan LDP. Contohnya Pak Edi itu ada pekerjaan sebenarnya. Karena tergini makan, sebenarnya tapi karena Edi payung tadi. Edi, kalau Luis nanti ini buat keempat, lagi ngatur waktunya. Jadi pengorbanan yang seperti ini harus kita hargai. Saya juga sebenarnya karena kegiatan, tapi karena saya adalah leadernya, meyakini bahwa kegiatan ini penting. Saya ambil sini Pak. Ada nanti Pak yang 25 tahun boleh ikut berat, ada nanti. Bukan dibatasi umur ya, lagi pakai sertifikasi guru gerak pun harus gerak-gerak semua. Bergerak, digerakkan. Bergerakkan. Bergerak itu kita mau, menggerakkan kita jadi motornya. Baru awalnya bergerak semuanya. Jadi anak-anak semua mungkin agak asing nggak mau juga kan? Butuh gerak. Kita sudah punya 12. Tapi kalau tidak ada suatu yang lebih dari itu masih bisa saja kita tidak berhasil Bapak Ibu. Tidak berhasil kita. Maka kita harus jadi penggeraknya. Bagaimana caranya Ibu nanti juga kawan-kawan. Nah, sebenarnya kalau umurnya udah 50 tahun sudah menjadi penggerak dia. Termasuk Pak Edi, termasuk Ibu-ibu. Ilmu-ilmunya paten dalam ada visual ini sudah tahu semua. Nyaman tak kita seperti ini tahu. Nah, kita harus belajar yang muda seperti masih panjang waktunya Bapak Ibu, pensiunnya masih panjang. Dia sebentar biasanya kapan sih lama ya? 4 tahun lagi, beda setahun sama Pak Samad ya. Sampai tadi 55. Mulai. Nanti 3 tahun lagi ya. 4 tahun lagi. Nah, kalau bebas berarti itu apa? Padahal dapat ada main di jajan kayak gini. Tapi Bapak kacang mengulasnya itu. Nah, guru seperti itu dengan siswa harus bisa mengulasnya. Jangan sampai asumsi siswa itu ke gurunya. Teori pasti apa yang teori yang kan. Pasti suruhnya ada Bapak tulis. Jangan kita lihat ini Pak. Jadi apa ya? Setelah dibaca siswa kita tadi. Dia ada sendiri tidak apa-apa. Tapi sekarang saya sudah ada perubahan, transformasi namanya, transformasi pendidikan agama. Ada perubahan, mulai besar pada murid, tidak pernah lagi marah-marah gurunya, paling buat tua, karena orang kena sen. Kamu belum ya ini? Kalau tua kan, kemarin itu dia selanjutnya umurnya kena sen kalau dia, dia tak salah makan, betul-betul agak-agak ini, paling kan? Wahina kemarin tuh Bapak satu ini kasih naik ke generasi. Mereka kan ada gitu orang kan, bukan pensi tinggi bu, gara-gara ikan asin. Padahal bukan karena nggak punya uang, pengen bayi makan ikan asin sebenarnya. Nah, kalau soal ini itu makan ikan asin, sama juga sama langsung ya, langsung main, langsung bergetar berkepala main langsung masuk. Ya, jadi anak-anak semuanya, apa tujuannya kita membuat budaya positif supaya anak itu bisa berpikir kritis, bisa berkembang, gitu. Dan pikir, tugasnya yang makilah, tugasnya yang caranya berkembang gitu. Ini ketemu lagi dia. Dia boleh suruh sama apa boleh kan? Dapat kali bu, akhirnya kita berkembang, dapat berpikir lagi, ini dia berubah. Nah itu yang namanya budaya positif Pak.
Dia bisa berkembang, berinovasi pemikirannya. Sampai rumah itu gurunya di kelas. Sampai kayak ngomong. Itu guru di kelas. Pasti dicicil dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau kita bercerita tentang itu terus sekitar 10 menit, tadi ibu ketemu kata sudah buku begini, ya lebih kritis Pak. Kalau panjang atau sampai jarak, nanti ini akan menjadi awal dari kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Emma, kemudian Bu Erna dan Ibu Ade. Mari kita sama mendukung Bapak Ibu di mereka ini. Mereka artinya swadaya, mereka yang maksudnya kita hanya jadi apa ya, yang mau digerakkan oleh Tuhan kita, yang mau digerakkan oleh firman kita, yang mau digerakkan oleh Bu Ade kita semua. Mari kita sama-sama berdoa dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan orang karya budaya positif lingkaran sekolah SMA 345 secara resmi dibuka. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu demikian tadi sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Surya Dulu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita tetapi kita pahami dengan baik. Selanjutnya sebelum kita jeda ada sesi berfoto Pak. Kami diminta Bapak kepala sekolah mengatur posisi untuk sesi foto. Setelah itu kita akan jeda sebelum acara inti diseminasi program aksi nyata budaya positif dari para Bapak Ibu guru. Kita tutup acara pembukaan ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yes. Manajemen waktu penting. Kita tahu mana yang menjadi prioritas, mana yang hanya sekedar pilihan. Ya, jadi apalagi kita memerlukan, kalau guru pasti memerlukan murid. Begitu juga dengan murid. Kalau nggak ada guru, nggak mungkin. Jadi kita sebagai dokter, polisi, guru, ya, dan seterusnya. Jadi antara kedua belah pihak ini harus saling memahami satu sama lain. Kalau misalnya Miss nggak bisa hadir, pastinya Miss koordinasi dengan ketua kelasnya, ada tugasnya. Aduh Miss, malam Miss kami ada tugas terus besok kami yang main Miss, misalkan kami yang Miss ada di kelas gitu. Oke, kita sih pemahaman nanti kita bakal ada di kelas. Tapi misalnya kalau kasusnya Miss disuruh ikut pelatihan ini yang memang nggak bisa ditolerasi, memang izin gitu harus ikut dulu ya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak penting ya Miss nggak bakal begitu. Yang paling penting adalah murid ya. Siswa itu adalah prioritas kami sebagai seorang guru ya, begitu itu ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana nanti Miss mengatur, memanage diri Miss sendiri agar lebih adil ya dalam untuk murid dan untuk kepentingan yang lain seperti itu. Ya, bukan berarti nanti mesti milih pelatihan terus, mesti dari saya belum pakai cameo, gitu kan? Bukan berarti kalian cinta kedua Miss, kalian tetap cinta pertama Miss, tapi ada cinta yang lain yang harus Miss. Ada cinta yang lain yang harus Miss berikan juga waktunya gitu, ya. Banyak cinta Pak. Jadi kalau kita tuh menemukan cinta sama ya, insya Allah pasti akan terciptanya kerumunan ya, ya. Insya Allah kedepannya bisa akan ya harap ini nanti bisa ada janji baik. Yang penting hanya Miss dan Tuhanlah yang tahu apa isi hati Miss sebenarnya ya.
Jadi seperti itu, ya. Tidak perlu dijelaskan, tapi kalau dijelaskan seperti kampanye nanti ya, di menebarkan janji palsu gitu. Ya, jadi ibaratnya ini tergantung di dalam diri sendiri. Neo, gitu kan, bukan berarti kalian orang cinta kedua is, kan tetap cinta pertama minus, tapi ada cinta yang minus. Cinta yang lain juga harus berikan juga waktunya gitu, ya. Banyak cinta, Pak. Jadi kalau kita tuh menebarkan cinta bersama ya, insya Allah pasti akan terciptanya kerukunan, ya, keharmonisan. Keharmonisan yang paling tadi seperti itu. Kita doain lah. Paling kita nggak pakai senyum paling. Iya, ini serius doanya kan. Iya, harus menebarkan cinta gitu. Oke, jadi begitu ya. Bisa sampai dia bisa berhasil buat sekalimat aja. I love you. Ya, kalimat itu aja susah misalnya pada itu. Saya paksa gitu kan, tapi dalam diri kalian menjadi kerowakan. Nah itu bukan kalian botol namanya, tapi stimulus respon adanya paksaan dari luar. Nah gimana cara saya agar supaya ini bisa mengurangi bahasa Inggris? Yang pertama pasti saya kenali dulu sama hal-hal yang menyenangkan. Ada games mungkin, beberapa kasih lagu-lagu, film-film kartun, walaupun film warna gitu ya kan, tapi supaya bahasa Inggris, it's okay. Yang penting mereka bisa terhibur, gitu ya. Jadi dalam stimulus respon ini, sekali lagi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, memang prosesnya panjang, memang membutuhkan usaha yang sangat berat sekali. Tapi itu ada tangannya Bapak Ibu dan anak semuanya. Ya, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Kalau lebih seperti itu terus, dengan berkenan. Kalau misalnya masih ada yang kurang dari saya, kita diskusikan di rumah budis. Dia lebih panjang gitu ya. Sama kalau bisa lupa bahwa budis seperti gitu ya. Ya begitu. Terima kasih, mohon maaf atas jawabannya mungkin yang tidak berkenan, tidak pas. Selanjutnya pertanyaan Bu Yani ya. Bu Yani, ya terkait upaya mengatasi siswa. Mengatasi siswa dalam hal tadi ketika tahap-tahap tadi sudah dilakukan, ternyata masih ada yang melanggar atau ada sesuatu yang memberatkan atau bagaimana? Siap. Bagaimana mengatasi? Terima kasih Pak. Jadi kalau seperti itu kasusnya, pertama kita cari latar belakangnya dulu Bu ya. Kira-kira anak ini udah dikasih segala macam cara dari A sampai Z. Pertanyaan kedua, silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yani, saya bukan juga. Ini ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila yang dari sudah dijelaskan oleh tadi yang sama itu luar biasa. Lalu kemudian juga dengan adanya pelatihan Pancasila, kemudian yang sibuk respon dan kontrol ya. Kemudian tahap-tahap tadi sudah dijelaskan bagaimana langkah untuk mengatasi misalnya antara kesepakatan dengan peraturan. Nah, bagaimana kalau kita lihat ini kurikulum merdeka ini kan kembali kepada tema yang seperti itu. Tetapi ada kalanya seorang siswa itu setelah melewati simulasi sekolah, kemudian mungkin pada akhirnya yang tadinya benar
dilakukan secara berulang, maka akan berubah menjadi hukuman, menjadi yang terjadi. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka ini kita tahu mungkin kita meminimalisir terjadinya tidak naik kelas. Nah, bagaimana upaya ini sebagai calon guru ini untuk mengatasi siswa yang telah melewati tahap step baik step yang sudah digunakan, tapi pada akhirnya dia masih pada mungkin 0, 1, tidak sampai selanjutnya. Terima kasih pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan sudah diajukan. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan menampung saran yang juga sudah diajukan tadi ya. Sekali lagi kita beri semangat untuk Miss Ade. Batik dan cual padu padan akan dipakai tambah gaya. Diseminasi kita lanjutkan dengan Bu Erna yang mempesona. Bagaimana Bu Erna? Apakah sudah siap dengan performanya? Dengan segala oke, itu jeda dulu, jeda 5 menit dulu kata pemain. Ya, baik, kita jeda dulu Bapak Ibu Ananda 5 menit. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan Bu Erna yang mempesona. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, ini ada. Ya, izin Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak untuk tetap bersabar. Masih ada 2 lagi tayangannya. Belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dan tanpa adanya takut dapat nilai kecil, dia percaya dengan kemampuan diri dia sendiri untuk belajar dengan baik. Dan arti motivasi yang dihasilkan oleh Sylvie adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, so kalau kita refleksi, udah misalnya udah 27 tahun di dunia ini ya. Kira-kira hal-hal yang saya lakukan motivasinya, kira-kira motivasi yang mana? Ya, ini terasa di stasiun kereta api ya di kelas Samsung. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira kegiatan atau perilaku yang udah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maksud motivasi yang mana kira-kira? Nah, silakan dijawab oleh diri kita sendiri, ya. Tapi yang paling jelas, yang paling bagus itu adalah motivasi yang ketiga. Kita nggak perlu takut dengan hukuman, kita nggak perlu takut dicap bagus sama orang, tapi bagaimana kita menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri kita untuk yang pertama pasti menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Oke, lanjut, ya. Nah, tadi kan ada di sini tentang hukuman, ketidaknyamanan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya pasti berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau yang paling banyak yang sering terjadi itu banyak lagi hukuman atau konsekuensi nih. Gimana Bu Yani? Kira-kira Bu Yani? Dua-duanya ya? Ya, hukuman ya Pak Zero ya. Oke, jadi kira-kira ternyata dua istilah ini sangat mempunyai arti yang berbeda. Ya, apa sih bedanya? Ini sebelum itu kita coba dulu nih. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Karena suaranya artinya lagi bohong di sini. Masuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu semuanya? Konsekuensi. Betul apa ya? Kira-kira. Ya, jawabannya adalah konsekuensi. Lalu, pertanyaan yang kedua. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Ini ada gambarannya nih. Kalau konsekuensi berarti dia harus membersihkan tadi dekat meja. Kalau hukuman dia harus push up. Kira-kira perbedaannya apa Pak Iyo? Betul Pak Iyo? Kalau dari konsekuensi itu berkaitan dengan apa yang tidak dilakukan. Baik. Jadi sebenarnya kalau tidak menggunakan kaos hitam, konsekuensinya itu mungkin bisa
Jadi kita, jadi kalau hukuman tadi kan usaha penugas tadi yang tidak berhubungan dengan peraturan dari Oke, siap. Dan kita mata ya. Siap. Bapak dulu, Bapak ini dulu. Oke, sip. So, udah juga ya. Nah, sebelum kita ke perbedaan antara hukuman sama konsekuensi, ya, ternyata hukuman dapat memberikan efek yang pertama, membentuk identitas murid yang gagal. Dalam hal ini, identitas murid yang gagal itu dia masuk dalam yang namanya karakter. Ya, bukan berarti misalnya Pak Somad nih, kita tahu identitas Pak Somad tinggal di Perak. Tapi kalau kita kasih hukuman, tiba-tiba Pak Somad berubah, bukan jadi Somad lagi namanya. Tapi sama misalnya gitu. Dan tinggalnya bukan di Perak, tapi di Teruk. Kita mengubah identitas, nah gitu, ya. Tapi identitas murid yang gagal di sini maksudnya adalah karakternya menjadi seorang pribadi yang gagal, ibaratnya, ya. Lalu yang kedua, membuat murid tidak nyaman. Murid menjadi pemberontak, kemungkinan melakukan kesalahan yang sama dan berperilaku agresif. Dan murid meletakkan kita di luar dunia yang berkualitas. Itu efek dari adanya begini, ya. Nah, selanjutnya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? So, mana ini? Apa ada? Oke, jadi untuk sebenarnya ada materi ini ya, tapi tidak tahu ini tiba-tiba dia hilang, tapi bisa oke lah dia ngegas dia ke sini. Ya Bu. Siap, kasih ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi, perbedaannya adalah kalau konsekuensi dia terlahir ya, atau terciptanya dari curah pendapat anak-anak gitu. Misalnya kalau kita sebagai wali kelasnya, kita bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan di dalam proses tersebut kita meminta mereka kira-kira keyakinan yang ingin kita yakini itu seperti apa. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 36 orang siswa, tidak apa-apa mereka masing-masing menyampaikan pendapatnya, menyampaikan curah pendapat atau curhatan mereka. Miss, gak boleh, misalnya di dalam pacaran satu boleh, tulis aja dulu tulis. Kemudian dilarang makan saja pelajaran, tulis ya. Pokoknya semua yang ada dalam benak mereka kampung kata itu, ya. Nah, kalau yang namanya hukuman, ya, atau peraturan, kalau peraturan itu dia sifatnya sudah baku dan mau tidak mau harus kita ikuti. Tapi kalau yang namanya konsekuensi tadi dia berasal dari curah pendapat antara guru dengan murid. Dan dalam namanya dalam sebuah kesepakatan kelas tidak bisa kita gunakan kalimat yang maknanya negatif, misalnya dilarang berpacaran, itu nggak boleh ya kita dilarang. Jadi dalam membuat keyakinan kelas hindari tidak beberapa kata ini ya, hindari kata dilarang, kemudian tidak, jangan, itu sebaiknya tidak digunakan. Tapi misalnya kan kalau misalnya dilarang datang terlambat, kita ubah ke dalam yang lebih positif, misalnya datang tepat waktu satu. Kemudian dilarang mengobrol saat guru sudah menjelaskan materi di depan kelas, kita ubah menjadi saling menghargai antar sesama. Tuh, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, minta tolong dari tiga kata yang tadi, dilarang, tidak, sama jangan, ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ya ke materi yang berikutnya, yaitu materi 4 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu dan Bapak sekalian selain makan minum? Internet. Sekarang ya Pak ya. Kalau sekarang memang internet itu sangat dibutuhkan. Oke, apalagi mau request atau Sailor Moon, tetapi berubah seperti apa yang saya beritakan. Tapi kalau tidak dikontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Karena setiap orang itu pasti mempunyai karakter
dan cita-citanya yang masing-masing seperti itu. Gimana ya? Selanjutnya, stimulus respon, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah, dan model berpikir menang-menang. Kita kan sekarang sudah kurikulum merdeka Bapak Ibu dan anakku semuanya. Jadi sangat jauh sekali bedanya dengan kurikulum 13 zaman dulu. Ya. Kalau kurikulum 13 kita terpaku sekali sama dengan aturan dan membuat modul ajaran yang sepertinya kebanyakan konvensional method ya Bapak Ibu ya, atau tidak berkesan didik. Tapi kurikulum merdeka ini dengan adanya perbedaan antara stimulus respon sama teori kontrol diharapkan kita sebagai guru khususnya balik lagi ke dalam filosofi asli belajar Dewata, yaitu guru itu bukan menuntut tetapi menuntut. Itu adalah kata kuncinya, ya, menuntut bukan menuntut, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kamu Kasrano sebagai seorang pendidik, sebagai seorang siswa, ya, sudah menerapkan yang namanya teori kontrol ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dampak positif yang pertama adalah akan terciptanya disiplin positif dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita udah merubah mindset kita dari yang jadul banget ibaratnya stimulus respon tadi yang untuk orang lain seperti ini, tapi kita rubah sedikit demi sedikit ke dalam teori kontrol yang kita ikuti alurnya, kita bebaskan dia, tapi bebaskan dalam tanda kutip masih dalam pengawasan yang selagi positif ya, maka akan muncul yang namanya istilah disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Masing-masing dari kita pasti mempunyai tujuan masing-masing. Nah, dalam tujuan mulia itu pasti ada yang namanya nilai-nilai, Bapak Ibu. Nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing individu. Jadi, nilai-nilai dalam hal ini kita sebut sebagai namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi, teori kontrol turunannya adalah disiplin positif. Dari disiplin positif turunannya ke nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya, apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dari individu tersebut untuk suatu langkah yang ingin dicapai. Kalau siswa pelajar Indonesia sekarang, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak kita adalah tentunya menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6, 7. Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, beraturan yang maha esa dan akhlak mulia. Berat mulia ini tidak hanya kepada sesama manusia saja, tetapi ada 5 perkara yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam amanatnya dari seluruh. Masih ingat Bapak Ibu? Pertama, Allah kepada sesama manusia, Allah kepada lingkungan, kemudian Allah kepada hewan, Allah kepada diri sendiri. Itu nama banget tuh ya. Dan terakhir Allah kepada enggak. Bapak Ibu ya. Selanjutnya setelah beriman kita ada namanya dimensi berkebinekaan global. Jadi hanya anak-anak, hanya Bapak Ibu, kita sekarang tidak boleh anti ya terhadap yang namanya perubahan. Kita harus menerima perubahan tersebut baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi harus benar-benar kita saring mana yang bisa kita drop atau kita sesuaikan dengan budaya kita. Jangan sampai budaya asli kita tergeser oleh budaya asing. Kemudian bergotong royong, kreatif. Di sini ibaratnya anak-anak itu menemukan sendiri ide-ide kreatifnya dalam menyelesaikan satu masalah, dan ada yang namanya bernalar kritis. Bernalar kritis ini artinya adalah setiap individu dia bisa menyaring informasi itu sedemikian rupa. Jadi nggak semua informasi yang dia dapat bisa, tapi misalnya terlebih dahulu mana yang positif dan mana yang negatif. Dan yang terakhir ada yang namanya mandiri. Artinya tidak boleh, tidak bisa bergantung kepada orang lain. Oke ya. Oke, selanjutnya
Setelah kita menerapkan teori kontrol, kemudian lahirlah yang namanya disiplin positif. Lalu yang ketiga ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, ternyata motivasi kita dalam melakukan suatu tindakan itu ternyata ada kategorinya. Apa saja kategorinya? Ini. Menurut dari dosen dalam dunia restructuring, school discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya, kemarin saya ada restitusi di kelas 11 di luar. Juga anaknya hadir dari hari ini. Ada Rifi sama Teza. Ya. Jadi misalnya, Teza nih, udah tahu kita lagi kelas Adi, bahasa Inggris. Dia malah kasihkan atau kebablasan waktunya di kantin gitu, ngobrol sama temennya. Ya. Terus tiba-tiba dia ingat, aduh, kita lagi kelas Adi nih. Kalau telat disuruh berjemur di lapangan gitu. Udah si Teza ini langsung becek ke kelas gitu. Nah, kira-kira perilaku Teza tadi karena takut sama saya Bapak Ibu, takut saya hukum berjemur di lapangan, anak-anakku sekalian, kira-kira masuk ke dalam kategori yang mana kira-kira? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang mana tadi? Yang pertama, ya. Kenapa? Karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang ada dalam diri Teza berarti. Ya. Selanjutnya kita yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, setiap pagi Bapak Ibu kan selalu berdiri di depan, ya, menyambut murid dengan 5S-nya, senyum sapa, ya. Tapi tiba-tiba misalnya Miss kan jadwalnya pikirnya hari Senin. Tapi karena Miss tadi mau bikin sama kepala sekolah, sebagai guru yang rajin, ya, pokoknya Miss mau cari muka lah ibaratnya gitu, biar dapat reward. Berarti motivasi Miss setiap hari berdiri di depan itu untuk menyambut kalian bukan karena dalam dirimu sendiri, tapi karena Miss ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang mana dalam hal ini orang lain itu adalah kepala sekolah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, misalnya kemarin Ricky dalam restitusi Miss dia ketawa nyontek ketika ulangan harian. Terus kalau misalnya hari ini kenapa kita segala macam katanya nggak pikir atau apa gitu ya. Tetap dimakan bersama-sama. Jika sapa salam dijawab, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sarapan nasi agar tubuh siaga tegak. Kami hadir dalam diseminasi dukung program guru penggerak. Cucu opa sangat aktif, segala laku seperti kehendak. Diseminasi budaya positif, aksi nyata guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudari LPD, Kepala Kementerian Pendidikan Islam, Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11, SMA 3 Kota Panggilan, Bapak Ibu rekan sejawat, anak-anak peserta didik yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah berada di ruangan ini untuk sama-sama mengikuti diseminasi program calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi hari ini telah hadir di hadapan kita Ibu Adi Widya SPD yang akan menyampaikan program beliau dalam kaitannya dengan aksi nyata untuk modul belajar 1-4 tentang budaya positif. Sekarang sudah pukul 9:15 untuk menghemat waktu. Mari kita sudah ada perkenalan yang harus ada. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai kegiatan divisi ini. Kepada Ibu atau Miss Adi Widya SPD kami persilakan.
bermanfaat pada bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, anak-anakku sekalian, yang terhormat Bapak Suryadi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Bapak Kabina. Terima kasih banyak atas waktu dan supportnya, tidak hanya beliau tapi seluruh warga di SMA 3 Kabina ini yang sangat luar biasa ya, dari atasannya, kemudian gurunya, bahkan mahasiswanya, alhamdulillah sangat mensupport kegiatan kami pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi sebelumnya izin saya bagi beberapa Bapak Ibu mungkin hal ini sudah pernah dilakukan sebelumnya di dalam juru bergerak di angkatan sebelumnya, dan saya juga termasuk salah satu peserta yang mengikuti kegiatan tersebut bagi teman-teman saya yang lain, dan finally akhirnya saya juga berada di titik ini begitu. Jadi kemarin sempat perasaan juga ya, apa sih juru bergerak segala macam, kok repot banget gitu kerjaannya dari awal harus kayak gini, tapi ternyata dari program itu memang banyak sekali manfaat yang bisa kita petik, mungkin hanya untuk kita diri tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bagi orang lain ya. Nah, tapi sebelumnya saya ada sedikit Bapak Ibu, mungkin ini anak juga udah ini ya kali ya, namanya tepuk semangat nih ya ada tepuk semangat. Jadi artinya kalau tepuk semangat itu saya bilang gini, tepuk semangat 2 kali dan dung ding ya, ding kemudian dan ding dung se aha ma aha nah semangat gitu, bisa dipahami ya. Oke, kalau itu bisa untuk berdiri sebentar Bapak Ibu. Iya ya. Oke, yuk kita mulai ya. Wakil Istim Salasa, tepuk semangat. Dan Mohon yang lainnya Oke, terima kasih. Waktunya membakar kalori berapa kalori per kilo? Secara rumus matematika ini. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah ditampilkan di depan, saya akan menyampaikan aksi nyata saya terkait budaya positif. Kemudian ada beberapa sub materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, manfaat positif. Masih perilaku manusia. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, posisi kaum guru, kemudian keyakinan luas dan berbagai juga responsif. So, kita langsung saja ke yang pertama nih. Materi pertama perubahan paradigma pembelajaran dari teori stimulus ke teori contoh. pertandingan dimulai. Ya. Jadi yang pertama stimulus. Teori stimulus di sini Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya perbedaan antara teori stimulus sama teori contoh? Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi sebelumnya? Belum. Siap. Jadi di dalam kita Bapak Ibu ya, maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering sekali sebagai pendidik, sebagai siswa dan sebagai yang lainnya itu kerap kali menerapkan teori stimulus respon namanya. Yang mana teori stimulus respon ini kalau saya artikan ya, kalau secara artian memang jelas sekali dan sangat simpel dipahami. Jadi saya simpulkan teori stimulus respon ini adalah bagaimana kita sebagai individu bergerak untuk berusaha mengontrol orang lain. Nah, itu adalah kuncinya, ya. Jadi kita sebagai orang lain, kita berusaha untuk merubah si A agar menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tidak perlu memikirkan apa saja bakat yang dia punya, kemudian kemampuan apa yang dia punya dan segalanya, tapi kita hanya memasukkan kehendak kita, ya. Itu adalah bergerak di stimulus respon, Bapak Ibu. Oke, kalau di teori kontrol, ya, di teori kontrol ini berbeda. Di sini kita tidak memaksa seseorang untuk menjadi apa yang seperti kita inginkan, tetapi di teori kontrol ini kita sebagai pendidik khususnya berusaha menuntun, bukan menuntut, ya. Jadi perbedaan dua istilah antara menuntun dan menuntut ini sangat berbeda sekali artinya. Kalau menuntut
artinya kita sebagai pendidik ya tadi menuntun anak-anak dari yang belum bisa menjadi bisa, bukan memaksa apa yang mereka tidak bisa kita paksakan sesuai dengan kehendak kita. Ya, selanjutnya perubahan paradigma pembelajaran. Di sini saya ambil yang ini ya, poin ketiga. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Mungkin kalau tulis nanti ini buat keempat, lagi ngatur waktunya. Jadi pengorbanan yang seperti ini harus kita hargai. Saya juga sebenarnya dalam kegiatan, tapi karena saya adalah leadernya, meyakini bahwa kegiatan itu penting. Saya ambil sini Pak. Ada nanti Pak, yang 25 boleh ikut juga ada nanti. Bukan dibatasi umur ya, ada lagi. Memakai sertifikasi guru bergerak itu harus gerak-gerak semua. Bergerak, digerakkan. Bergerakkan. Bergerak itu kita mau, menggerakkan kita jadi motornya. Orangnya bergerak semuanya. Jadi anak-anak semua mungkin agak kasih nggak ngomong juga kan, bergerak. Kita sudah punya 12. Tapi kalau tidak ada suatu yang lebih dari itu, masih misalnya saja kita tidak berhasil, Bapak Ibu, tidak berhasil kita, maka kita harus jadi penggeraknya. Bagaimana caranya? Ibu nanti juga akan kawan-kawan. Nah, sebenarnya kalau umurnya udah 50 tahun sudah menjadi penggerak dia, termasuk Pak Edi, termasuk ibu-ibu. Ilmu-ilmunya paten, sekarang ada di luar ini sudah tahu semua. Nyaman tak kita seperti ini tahu. Nah, kita harus belajar yang masih muda seperti ada yang masih panjang waktunya Bapak Ibu, pensiunnya masih panjang. Kok dia sudah pensiunnya kapan masih lama ya? 4 tahun lagi, beda setahun sama Pak Samad ya. Sama ya tadi 55. Mulai. Nanti 3 tahun lagi ya. 4 tahun lagi. Nah, kalau bebas berarti itu yang keluar Pak. Padahal kelihatan ada yang main jajan kayak gini. Tapi Bapak kacang mengulasnya itu. Nah, guru seperti itu dengan siswa. Harus bisa mengulasnya. Jangan sampai asumsi siswa itu ke gurunya. Teori pasti ya, Bapak yang teori ngangkat. Pasti turunnya ada Bapak tulis. Jangan kita jadi ini Pak. Jadi apa ya? Telah dibaca siswa kita tadi. Biar ada semua tidak apa-apa. Tapi sekarang saya sudah ada perubahan, transformasi namanya, transformasi pendidikan dapat. Ada perubahan, mulai pusat pada murid, nggak pernah lagi marah-marah gurunya, paling buat tua, karena pakai nasib. Kamu belum kayak ini, kalau tua kan, kemarin itu dia selanjutnya, umurnya kayak nasib kalau dia tak salah makan, betul-betul agak-agak ini, paling kan. Akhirnya kemarin tuh Bapak seperti ini kasih naik ke generasi. Mereka kan agak gitu mau makan lupa tensi tinggi Bu. Gara-gara ikan asin ada aku katanya nggak punya uang pengen bayi makan ikan asin sebenarnya. Nah kalau soal ini itu kan makan ikan asin sama juga sama langsung ya main langsung bergetar kepala main atau matu. Ya, jadi teman-teman semuanya, apa tujuannya kita membuat kurikulum tersebut supaya anak itu bisa berpikir kritis, bisa berkembang, gitu. Jangan mikir, waktu pasnya yang maksimal, pasnya yang berkembang gitu. Ini kita lagi dulu ya. Dia boleh suruh selama apa boleh kan? Dapat kali Bu. Akhirnya kita berkembang, dapat berpikir lagi. Mikir keluar. Nah itu yang namanya budaya positif Pak. Dia bisa berkembang, berpikir berinovasi pemikirannya. Sampai rumah itu guru di kelas. Tidak sampai kayak ngomong. Itu guru di kelas. Pasti dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau kita bercerita tentang itu terus sekitar 10 menit,
Tadi ibu ketemu kata keluar bukan keluar kelompok begini ya tapi dia kritis pak. Kalau panjang kalau bicara nanti ini akan menjadi awal dari kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Emma, kemudian Bu Erna dan Ibu Ade, mari kita sama-sama dukung bahwa itu di dalam mereka ini mereka artinya swadaya mereka ini. Mereka yang maksudnya kita hanya jadi apa ya yang mau digerakkan oleh tempat kita, yang mau digerakkan oleh karma kita, yang mau digerakkan oleh Ade kita semua. Mari kita sama-sama berdoa dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan orang Arya budaya positif Sintren Sekolah SMA 345 secara resmi dibuka. Terima kasih atas semuanya. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu demikian tadi sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Surya Yudhidi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita tetapi kita pahami dengan baik. Selanjutnya sebelum kita jeda ada sesi berfoto Pak. Kami mohon Bapak Kepala Sekolah mengatur posisi untuk sesi foto. Setelah itu kita akan jeda sebelum acara inti diseminasi program aksi nyata budaya positif dari para Bapak Ibu guru. Kita tutup acara pembukaan ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.